Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa, hebat. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, Luar biasa, hebat. Perkenalkan, nama saya Susanto. Saya akan melakukan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita lakukan proses belajar, saya akan mengatur tempat duduknya dulu. Silakan perbaiki. Oke, baik. Kita akan berdoa. Siapa yang mau pimpin kita berdoa? Silakan. Kenapa kita berdoa? Supaya ini boleh diberkati oleh Tuhan dan apa yang kita pelajari boleh kita pahami dan boleh kita mengerti. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih karena Kau telah mendidik kami dari perjalanan hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Jika rela Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar. Pimpin dan sertai kami. Semoga pelajaran yang diberikan guru-guru kami boleh tertanam baik dalam hati dan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih. Semua hari ini? Sudah. Bagus. Kalau sudah hadir semua berarti kita akan memulai proses belajar kita hari ini. Nah, pada pertemuan kita hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai tentang tema 5 yaitu ekosistem. Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran kelima. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah siswa mampu membuat pamflet yang berisi tentang penjelasan simbiosis dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang hubungan antar makhluk hidup. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati video tari Pageluk, siswa mampu memperagakan beberapa tari Pageluk. Anak-anak, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, ya, semua makhluk hidup itu memiliki ketergantungan dan saling mengisi antar satu dengan yang lain. Jadi contohnya manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, tumbuhan dengan hewan, dan hewan dengan tumbuhan. Jadi di situ memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, silakan kalian amati gambar di papan. Jadi silakan diperhatikan dengan baik, amati. Apa yang terjadi dengan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Anak-anak, kita lihat gambar pertama. Yang terjadi di situ adalah gambar apa ini? Bunga dan kupu-kupu. Bagus. Ada bunga dan kupu-kupu. Saya sudah jelaskan tadi bahwa hubungan antara hewan dengan tumbuhan. Nah, kemudian yang ini adalah gambar hewan dengan hewan, yaitu gambar kerbau dan burung jalak. Iya. Yang ini adalah yang ketiga Bunga anggrek. Iya, anggrek dengan pohon. Iya. Kemudian ini adalah ikan hiu dengan ikan remora. Ada ikan-ikan kecil yang sering mengikuti ikan tersebut.
Yang berikut adalah gambar ini tentang pohon mangga dengan benalu. Iya. Pohon mangga dengan benalu. Kemudian ini nyamuk dan manusia. Oke. Jadi ekosistem adalah suatu interaksi yang terjadi dalam satu lingkungan antara makhluk hidup dalam satu lingkungan. Nah, interaksi adalah hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Itu disebut dengan simbiosis. Anak-anak, ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah suatu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Jadi, kupu-kupu diuntungkan dengan menyerap nektar dari bunga, menyerap dari makanan dari bunga. Jadi dia menyerap nektar. Kemudian bunga diuntungkan dengan proses penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Iya. Yang berikut adalah kerbau dengan burung jalak. Kerbau diuntungkan dengan dimakannya kutu-kutu oleh burung jalak. Dan burung jalak juga diuntungkan dengan kenyang makan kutu kerbau. Ya, jadi sama-sama diuntungkan. Kemudian simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu makhluk hidup. Kemudian tidak merugikan makhluk hidup yang lain atau tidak diuntungkan. Contohnya, hubungan anggrek dengan pohon mangga. Ya. Anggrek dan mangga saling berinteraksi dan menghasilkan simbiosis komensalisme. Kemudian yang berikut, ikan remora dengan ikan hiu. Hubungan yang terjadi ini adalah hubungan simbiosis komensalisme juga. Ikan remora diuntungkan dengan makan sisa-sisa makanan dari hiu. Sementara hiu tidak merasa dirugikan dengan keberadaan dari ikan remora. Berikut adalah simbiosis parasitisme. Anak-anak, simbiosis parasitisme adalah hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, di mana menguntungkan salah satu pihak dan pihak yang lain dirugikan. Ya. Contoh bunga benalu dengan pohon mangga. Benalu diuntungkan dengan menyerap makanan dari pohon mangga. Lama kelamaan pohon mangga akan menjadi kurus dan mati. Kemudian hubungan antara manusia dengan nyamuk. Ya. Nyamuk diuntungkan dengan menghisap darah dari manusia. Sementara manusia dirugikan karena dapat memperoleh penyakit kuman yang dibawa oleh nyamuk. Oke, sampai di sini kalian sudah mengerti? Sudah. Ya, sudah. Nah, kalau sudah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, silakan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, bagus. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Semuanya? Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik yang
Iya, bagus. Nah, kemudian adalah pengertian dari simbiosis. Oke, siapa? Silakan berdiri. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam satu lingkungan. Bagus, tepuk tangan. Jenis simbiosis. Bagus, silakan. Bagus, tepuk tangan. Nah, pengertian dari simbiosis mutualisme. Silakan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Iya, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian simbiosis komensalisme. Oke, silakan. Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan. Bagus. Jadi komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya juga tidak merasa dirugikan. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang simbiosis. Nah, pada saat ini saya akan bagikan bagian lembar kerja. Jadi saya akan bagi dalam kelompok dulu. Ya, jadi ini satu kelompok, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Di situ ada langkah-langkahnya nanti di dalam LKPD, apa yang kalian harus lakukan. Iya, jadi nanti kalian lihat ini ada kertas berwarna merah. Kalian itu tulis jawaban kalian di situ. Jadi kalian akan membuat pamflet. Pamflet adalah tulisan yang disertai dengan gambar atau tidak. Bisa menggunakan gambar dan bisa tidak menggunakan gambar. Yang dicantumkan pada lembar kertas. Nah, tugas kalian anak-anak silakan lihat di situ. Kemudian mengamati hubungan yang terjadi yang ada di lingkungan sekitar kita. Silakan berdiri dan di luar kelas kita mengamati di luar. Bawa tulis ya. Kertasnya, silakan. Silakan amati hubungan yang terjadi antara lebah dengan bunga. Silakan. Oke. Bagaimana? Silakan amati ya. Nah, silakan amati bunga dengan kupu-kupu di situ. Ada kupu-kupu yang lagi menghisap nektar. Jadi di situ ada hubungan apa yang terjadi? Oke. Jadi ini dengan ada di situ kamu isi ya. Nanti dibahas di sini. Ada anggrek di atas pohon itu. Silakan diamati. Jadi hubungan apa yang terjadi dengan pohon tersebut dengan anggrek? Silakan ditulis ya. Jawaban di situ. Jadi buat pamfletnya nanti. Dilanjutkan sama pengamatan. Ada yang terjadi ini dengan
Itu ya. Silakan. Ya, di situ ada hewan-hewan kecil hinggap di rumah tersebut. Ya. Halo anak-anak, kalian sudah mengamati simbiosis yang terjadi di lingkungan kita. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah memaparkan hasil pengamatan kalian. Ya, memaparkan hasil pengamatan kalian, simbiosis apa yang kalian amati tadi. Melalui pamflet yang kalian sudah buat. Oke, silakan dari kelompok 1. Para siswa, hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contoh, pohon coklat dan benalu. Pohon coklat dirugikan dengan kehadiran benalu karena menghisap sari makanan dari pohon coklat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1 semuanya. Ya. Nah, sekarang kelompok berikutnya siapa? Oke, di dalam kelompoknya Rivaldi. Karena dapat menumpang pada pohon dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Oke, sudah. Nah, itulah hasil pemaparan dari kelompok 5. Tepuk tangan. Iya. Nah, sekarang anak-anak, masih adakah yang mau memaparkan hasil diskusinya? Oke, silakan. Simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, anjing mendapat keuntungan dengan cara diberikan makanan setiap hari, sementara manusia diuntungkan dengan cara anjing menjaga rumah manusia. Bagus. Jadi simbiosis yang mereka amati adalah simbiosis mutualisme. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas tentang teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Nah, nanti kita akan kerjakan di dalam kelas. Silakan masuk dalam ruang kelas. Ya, anak-anak, tugas kalian selanjutnya tadi ada kita bahas tentang teks non fiksi. Nah, teks non fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibentuk dalam cerita nyata. Tulisan atau karangan yang dibentuk dalam cerita nyata. Nah, kalian sudah mengamati beberapa simbiosis yang ada di lingkungan kita tadi. Kalian akan membuat ceritanya itu. Simbiosis apa yang kalian amati? Misalnya hubungan antara bunga dengan kupu-kupu. Buat ceritanya. Ya, cerita yang nyata. Ya. Jadi di sini saya akan bagikan lembar kerja. Ya, kalian akan kerjakan itu. Kemudian nanti setelah dikerjakan, kalian akan saya suruh untuk menampilkan cerita itu di depan kelas. Bisa ya? Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Semangat, silakan berdiri. Kita dengar dulu. Ya. Oke, semuanya semangat? Oke, bagus. Nah, silakan duduk. Saya akan bagikan untuk ini lembar kerja peserta didik yang berikut. Kalian akan kerjakan.
Jadi pekerjaan ini kalian kerjakan secara individu atau perorangan. Oke, bisa ya. Jadi ikuti petunjuknya di situ. Yang pertama, adalah tulislah namamu di tempat yang sudah ditentukan. Tulis di situ. Kemudian nanti kalian akan memilih salah satu jenis simbiosis, ya. Simbiosis apa yang kalian akan bahas? Maksudnya kalian akan buatkan ceritanya. Jadi ada 3 simbiosis tadi itu, ya. Jadi kalian buat ceritanya nanti itu. Misalnya tadi mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Jadi ada contoh-contohnya. Jadi langsung saja ini adalah hubungan simbiosis parasitisme. Contohnya, bisa ya? Kemudian kerjakan di atas kertas yang telah disediakan. Oke. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan sekitar menulis apa tugas ini? Sudah tidak ada? Oke, anak-anak sudah? Sudah? Sudah selesai. Nah, sekarang saya akan memanggil satu-satu untuk memaparkan di sini tentang hasil kerjaannya, yaitu teks non-fiksi yang kalian sudah buat. Oke, bisa ya? Bisa. Siapa yang mau? Oke, bagus. Silakan. Sergi, silakan kertasnya. Komensalisme. Bunga anggrek adalah salah satu tumbuhan yang biasa kita temui di atas pohon. Ternyata hubungan yang terjadi antara pohon tersebut dengan bunga anggrek tersebut adalah simbiosis komensalisme.
karena anggrek diunsurkan dengan adanya pohon tersebut, sedangkan pohon tersebut tidak dirugikan dengan adanya bunga anggrek tersebut. Bagus. Tepuk tangan. Dikasih jempol. Dikasih jempol. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau? Oke, silakan, Ansel. Semuanya anak-anak hebat ya. Hubungan antara pohon coklat dan benalu ternyata hubungan yang saling merugikan, loh, di mana benalu dapat tumbuh subur di atas pohon coklat dengan menyisap zat makanan, dan pohon coklat kelamaan menjadi kurus sehingga lambat daun pohon coklat tersebut dapat mati. Bagus, tepuk tangan. Dikasih jempol. Iya, dikasih jempol. Semuanya hebat-hebat ya. Nah, anak-anak. Jadi itulah hasil pekerjaannya tentang teks non fiksi. Ya. Jadi selanjutnya kalian akan mengerjakan lagi di rumah, berbanyak itu membuat teks-teks tentang teks non fiksi, bisa dari berbagai sumber yang kalian amati di rumah. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, pernahkah kalian melihat orang menari? Pernahkah kalian melihat orang menari? Pernah. Iya. Nah, menari adalah salah satu gerakan yang dilakukan, bisa dari tangan, ya, bisa dari kaki juga. Jadi itu adalah tentang menari. Ya, sekarang kalian akan mengamati video. Ya, di sini Pak Guru sudah siapkan videonya tentang menari. Ini adalah salah satu bentuk tarian untuk menyambut para tamu yang ada di Tanah Toraja di daerah kita. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah, karena kalian sudah mengamati dan pasti kalian juga sudah melihat di daerah kita, yaitu tentang tari Manggelu. Iya, Manggelu. Nah, dalam Manggelu ada alat-alat yang digunakan seperti apa? Gendang. Bagus. Jadi ada pemerannya di situ, nama gendang, memainkan gendang, dan yang berperan sebagai penari. Iya. Yang mau melakukan? Oke, bagus. Jadi silakan ke depan.
kalian ini bisa jadi grup menari. Ternyata bisa ya, bisa menari. Bagus ya. Oke, silakan duduk. Anak-anak, untuk mengetahui sampai di mana kalian memahami pemahaman materi kita pada hari ini, nah kalian akan mengerjakan tes evaluasi. Nah, silakan. Jadi tesnya ini dikerjakan secara pribadi ya. Apakah kalian sudah mengerjakan tes evaluasinya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Anak-anak, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Oke, silakan. Senang karena bisa belajar di luar kelas dan bisa mengamati makhluk hidup. Bagus, semangat. Senang karena apa lagi? Menari. Bagus, menari. Apa lagi? Silakan. Mengamati video. Mengamati video. Iya, bagus kalau kalian belajar hari ini. Ternyata semuanya senang. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang yang pertama, ekosistem. Apa pengertian ekosistem? Ekosistem adalah suatu hubungan yang berbalik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan manusia. Iya, suatu hubungan yang berbalik ya. Nah, kemudian simbiosis. Apa pengertian simbiosis? Oke, silakan. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam satu lingkungan. Bagus, tepuk tangan. Kemudian jenis-jenis simbiosis. Ya, silakan. Iya, bagus. Itu simbiosis. Apa pengertian dari simbiosis mutualisme? Oke, silakan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Bagus. Tepuk tangan. Kemudian simbiosis komensalisme. Silakan. Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan. Oke, bagus. Satu diuntungkan dan lain tidak dirugikan. Kemudian simbiosis parasitisme. Iya, silakan. Silakan. Parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Bagus. Tepuk tangan. Tadi juga sudah memperagakan tentang tari Pak Gelu. Nah, tari Pak Gelu yang kalian peragakan tadi adalah dalam bentuk bagian yang ada di daerah Tanah Toraja. Iya. Anak-anak, pesan Pak Guru dalam pembelajaran sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, janganlah menjadi seperti simbiosis parasitisme yang hanya menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Iya, tetapi hendaklah menjadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Siapa yang mungkin kita berdoa? Oke, silakan.
Amin. Iya, anak-anak tetap jaga kesehatan, kemudian rajin belajar di rumah. Sekian pertemuan kita.